Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membaca ya atau membalas satu persatu kolom komentar para subscriber maupun para pengikut saya atau subscriber Agung Nur Saladin. Nah, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab yang mungkin kalau saya mengetik satu persatu itu mungkin kelamaan ya. Jadi akan saya jawab di video kali ini ya. Jadi berarti ini ada pertanyaan dari akunnya Mas Suharto 8198. Mas, lokal ternak bisa jadi lokal alam kalau udah lama hidup di alam bebas, misalnya burung yang terbang dari sangkarnya. Jadi kalau lokal ternak terus lepas terus di alam ya bisa jadi menjadi lokal alam ya. Walaupun itu lokal ternak, walaupun lokal sama lokal dikawinkan di kandang, terus sekarang dia itu terbang bebas dan lepas di alam. Nah, bisa jadi lama-kelamaan menjadi lokal ternak karena habitatnya memang tidak di ternak lagi, karena habitatnya memang sudah di alam, seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan lagi, banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Ada akunnya siapa ini, Mas Bangkit Welder ya. Mas Bangkit Welder, nek zaman dahulu mbah-mbah yang penting anggungan, mbah-mbah malah lebih teliti sisik kaki, bulu sayap, ekor dihitung bener-bener, hitungannya tiba gunung atau segoro. Nah, ini saya di bahasa Jawa ini Mas Bangkit Welder itu apa istilahnya menjelaskan tentang burung perkutut zaman dahulu. Nah, jadi zaman dahulu itu burung perkutut itu caranya wong Jawa itu saling mempunyai ilmu titan, dia menyisik sisik kaki dihitung. Jadi diperbandingkan antara burung satu sama burung yang lainnya, itu diperbandingkan. Oh, sisik kaki yang jumlahnya sekian, rata-rata suaranya sekian. Oh, sisik kaki yang jumlahnya genap atau ganjil ataupun jumlah dengan nominal apa sekian, itu bagaimana karakter dan anggungannya, seperti itu. Dan sering juga menghitung ekor entah itu ekor 10, 11, 12, 13, 14, 15, bahkan sampai ada yang 21 seperti itu. Tetapi pada umumnya ekor burung perkutut itu adalah 14, seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan lagi ataupun beberapa di kolom komentar itu banyak yang bertanya ya. Jadi sesuai pengalaman saya pribadi maupun sesuai pengalaman teman-teman maupun para suhu, para sesepuh yang ada di Indonesia ini yang sudah saya pelajari, saya terapkan di video saya ini. Dan ini ada akunnya Mas Cermin WAP 9829. Maaf Om, saya mau tanya, kenapa perkutut yang sangkarnya kotor rata-rata gacor semua dibanding yang sangkarnya selalu dibersihkan? Saya memilih perkutut peliharaan teman-teman saja semuanya kotor, mungkin tahun nggak pernah dibersihkan, mungkin beberapa bulan maupun tahunan tidak pernah dibersihkan sangkarnya, tetapi perkututnya gacor semua. Nah, ini memang rata-rata seperti itu. Perkutut kalau selalu diutak-utik ataupun selalu dibersihkan sangkarnya, selalu di apa istilahnya diserateni, biasanya itu tidak gacor. Tetapi kalau untuk burung perkutut yang jarang dibersihkan, bahkan kotorannya itu sampai menumpuk, bahkan kotorannya itu sampai menggulung, itu malah gacor, malah manggung, malah gayer. Karena apa? Karena di alamnya semua burung maupun beberapa semua apa ya istilahnya anggungan itu rata-rata itu menandai daerah teritorialnya itu menggunakan apa istilahnya kotoran-kotoran tersebut. Jadi daerah kekuasaannya, daerah teritorialnya, lah itulah. Jadi seperti itu. Jadi burung tidak sering diganggu, burung tidak sering dipegang, apalagi burung tidak sering kena jamu, lah itu malah biasanya bagus. Seperti itu ya. Jadi simbah-simbah kita terlebih dahulu maupun nenek moyang kita terlebih dahulu itu menggunakan cuma jamu rempah-rempah, menggunakan cuma ala kadarnya, dan penempatan burung perkutut tersebut itu tidak tinggi-tinggi, dari jarak gantang
atas sampai bawah itu cuma sekitar setinggi entah itu pintu, entah itu setinggi orang dewasa, maupun sering ditempel-tempel di itu pinggir sudut pojok rumah maupun di atas pintu. Nah itu membuat burung perkutut itu lebih jinak. Intinya itu perawatannya itu selalu lama, perawatannya lama, otomatis burung perkutut itu tambah menjadi jinak, rajin manggung, dan mudah cepat naik daun seperti itu. Beda lagi untuk burung perkutut yang notabene itu dia gesit, giras, gelabagan, itu susah untuk gacor manggung. Walaupun untuk gacor manggung itu juga bunyi, tetapi dia itu nyolong-nyolong. Nah, istilahnya itu dia itu ngumpet-ngumpet untuk bunyi. Apabila tidak ada pemilik, tidak ada orang, bahkan kalau ada orang yang di bawahnya kelintar-kelintar, seliwar-seliwar, itu dia itu takut ya, seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu, Mas. Karena kenapa kotoran burung perkutut itu memang apa ya, ciri khas burung perkutut tersebut itu memiliki kotoran masing-masing. Jadi membuat daerah teritorialnya itu apa ya istilahnya, buat titen burung perkutut tersebut. Oh ini daerah kekuasaanku, oh ini tempat kekuasaan saya. Oh jadi saya lebih berani manggung, lebih berani bunyi, lebih berani mengeluarkan suara, dan melindungi daerah kekuasaannya, entah itu dari apa istilahnya daerah kekuasaan untuk dia mencari makan, entah itu dia untuk habitat dia sobo, ataupun apa bosoni sobo itu bermain di sekeliling tempat tersebut, ataupun daerah teritorialnya, dia melindungi anak-anaknya, dia melindungi keluarganya, seperti itu ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Ada lagi pertanyaan dari akunnya Mas Latifa 4496. Izin tanya Mas, kututku makan normal, tetapi kok kotorannya enggak kotorannya normal, enggak encer, tapi badannya kurus. Penyebabnya apa ya? Jadi seperti ini. Untuk makanan burung perkutut itu memang terkadang itu normal-normal saja ya. Tetapi kenapa kok badannya kurus, badannya nyilet, dan kenapa kok tubuhnya itu tidak singset? Dikarenakan banyak penyebab. Yang pertama adalah bisa burung perkutut itu cacingan ya. Burung perkutut bisa cacingan, burung perkutut itu bisa berair, burung perkutut itu makannya lahap tetapi badannya kurus, maupun perkutut itu kurang sehat. Itu karena sari-sari makanan tersebut kurang bervariasi, dan tidak terserap ke burung perkutut tersebut. Coba diganti makanan-makanan tersebut itu dicampur sedemikian rupa dengan racikan-racikan yang benar-benar komplit ya. Semisal jewawut, otek Jawa, maupun biji sawi, maupun kenari seed, bisa juga dicampur dengan beras merah, ketan hitam. Jadi beberapa nutrisi, vitamin itu ada di kandungan makanan tersebut. Otomatis burung perkutut itu nanti akan pilih-pilih mana yang dia makan, mana yang dia sukai, dan otomatis nanti lambat laun burung perkutut itu akan lahap dengan makan. Setelah itu sehat, setelah itu bisa manggung dengan suara-suara anggunannya, ataupun suara-suara yang memang benar-benar mempunyai suara yang entah itu lantang, entah itu keras, entah itu kecil, entah itu besar. Itu dia kalau sehat seperti itu. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi digantilah makanannya, diganti bervariasi seperti itu. Ada lagi akunnya Mas Ulinuha 4189. Kalau pakai minyak ikan saja apa cukup untuk menyembuhkan Mas? Jadi kalau untuk minyak ikan itu fungsinya itu adalah untuk kesehatan bulu burung perkutut, sehingga bulu menjadi kuat, menjadi lembut, halus, menjadi istilahnya. Kalau untuk burung perkutut mabung itu bulunya tumbuhnya juga bagus. Kalau untuk burung perkutut yang nafsunya makan itu berkurang, bisa nafsu makannya berkurang, dan bisa bertambah, maksudnya seperti itu, nafsu makan bisa bertambah dan lain sebagainya. Dan untuk istilahnya itu minyak ikan itu karena omega 3-nya tinggi, jadi baik untuk burung perkutut anakan ya, anakan yang khusus untuk kecerdasan burung perkutut tersebut. Nah, di mana kecerdasan burung perkutut tersebut itu kenapa harus dikasih minyak ikan? Karena kalau sudah dewasa burung perkutut itu akan mempunyai
dia itu tidak bodoh, istilah manusia itu tidak bodoh ya. Karena burung perkutut itu kalau di sampingnya ikut bunyi ya dia ikut bunyi, ya, dia otomatis dia mempunyai kecerdikan, mempunyai kepandaian, mempunyai pintar lah. Dan karena minyak ikan itu bagus untuk burung perkutut yang lain, entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut crossing, burung perkutut Bangkok dan lain sebagainya, itu semuanya bagus lah. Seperti itu. Jadi ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab ya. Nah ini ada masih suka. Halo Min, halo admin, channelnya dijual tidak? Saya beli aja gimana, 63 juta. Nah ini channel saya mau dibeli 63 juta, tetapi insya Allah ini belum saya jual karena ini memang benar-benar untuk edukasi, memang benar-benar untuk wawasan untuk para pemula, untuk semua burung perkutut yang belum mengenal burung perkutut, itu untuk edukasi ya. Jadi kalau saya memilih untuk saya jual, saya sudah mendapatkan 63 juta lah ini. Kalau nggak percaya, ini ada kolom komentar yang menjelaskan, Mas channelnya dijual enggak? Kalau dijual saya beli 63 juta. Ini di kolom komentar seperti itu di akunnya si suka. Jadi ada lagi pertanyaan. Ini soal apa ini? Undur-undur. Mas, undur-undur bisa diganti ulat kah atau jangkrik? Nah ini kalau undur-undur tidak bisa digantikan karena apa? Habitat asli burung perkutut itu kan di tanah-tanah. Nah itu dia itu sering makan undur-undur, maupun dia matuk-matuk tanah, dia eker-eker, dia terkadang juga selain undur-undur juga makan dedaunan yang muda, istilahnya rumput muda yang pucuk-pucuk itu, sama bunga rumput dan biji-bijian yang ada di sekeliling, entah itu di pekarangan, entah itu di sawah, entah itu di pegunungan dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah ini Kulo nuwun Kang. Nah ini permisi Kang, dari akunnya Rio Kusuma 2954 ya. Dari Kulo niki anyaran nyingu foto saya ini pelihara burung perkutut masih baru, seperti itu maksudnya. Saya ini wis umur 5 bulan, sekarang sudah umur 5 bulan. Biar bisa gacor tenan pripun Kang, biar bisa manggung ngayer itu bagaimana? Matur nuwun, terima kasih. Nah, artinya seperti itu. Jadi kalau untuk burung perkutut usia dari anakan sampai 5 bulan lah, itu kalau diusahakan itu sejinak mungkin. Kalau tidak jinak ataupun gagal jinak, otomatis mental tersebut itu tidak bagus dan burung perkutut itu mudah mudah stres. Tetapi kalau untuk anakan 5 bulan itu belum apa-apa kalau untuk burung perkutut lokal. Nah biasanya masih duduk-duduk, entah itu layu-layu, entah itu ngerenteni ataupun medoti seperti itu. Tetapi kalau untuk anakan yang sudah dewasa, entah itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 10 tahun, itu mentalnya terdidik dan mentalnya akan lebih bagus dibanding dengan burung perkutut yang tangkapan alam maupun muda hutan maupun hasil jaringan dan lain sebagainya. Jadi mentalnya itu, kelebihannya itu mental dari anakan lolohan sendiri usia 5 bulan, mental itu sudah ada sejak dini karena sudah terbiasa, entah itu pertama diloloh, pertama itu terkena tangan kita, sering dipegang, entah itu sering disanding. Lah itu salah satu penyebab burung perkutut itu dari segi fisik maupun dari segi jasmaniah itu dia sering berinteraksi dengan pemilik maupun berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling, maksudnya seperti itu. Nah seperti itu ya. Dan ada lagi akunnya Muhtar ID. Waalaikumsalam, masih makin sukses, amin amin ya robbal alamin, dan makin maju untuk melestarikan burung perkutut. Untuk mempercepat birahi kasih apa ya Mas Agung? Pakannya kasih apa? Dan ini kalau untuk mempercepat birahi burung perkutut, ini kalau saya itu kasih saja semisal undur-undur, kasih saja makanan dicampur dengan ketan hitam, kasih saja makanan yang memang benar-benar peninggi protein maupun vitamin maupun karbohidrat tersebut. Bisa juga dikasih beras merah dan lain sebagainya, ataupun otek Jawa, nah seperti itu. Ataupun kalau saya juga sering mencampurnya dengan makanan-makanan pabrikan, semisal
Golkoin, merek Golkoin itu kandungannya komplit ya, dari segi makanan, vitamin, protein, kalsium, zat besi dan lain sebagainya itu sudah terukur, sudah ada kadarnya, sudah ada persentasenya. Jadi kita kalau tidak mau ribet ngeloplos makanan, lah kasih itu saja sudah cukup. Seperti itu ya. Nah ini ada lagi pertanyaan, Mas, pemberian terasi malam hari atau pagi hari setelah dimandikan atau dijemur? Nah ini dari akunnya Mas Aris Sudarmono. Nah, jadi untuk pemberian terasi ya ini secukupnya saja, karena kalau pemberian terasi itu kebanyakan burung perkutut itu akan mencret, ya, akan diare. Karena apa? Karena saya sering mengulas juga pemberian terasi gunanya untuk apa, karena terasi itu kan bahan yang memang apa ya, pembuatannya dari udang ya, dari ebi, dari memang yang berprotein tinggi, khususnya untuk mendongkrak perkutut untuk segera cepat birahi karena proteinnya tinggi. Dan pemberian terasi tersebut itu sudah diterapkan nenek moyang kita terlebih dahulu, sudah simbah-simbah kita terlebih dahulu itu menggunakan itu. Jadi saya maupun teman-teman yang lain tinggal mengikuti saran dari simbah-simbah maupun nenek moyang kita terlebih dahulu. Nah pemberiannya itu secukupnya dan sedikit sekali saja, jangan kebanyakan, karena bisa mengakibatkan diare tadi, bisa mengakibatkan mencret dan mengakibatkan cacingan, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang lain harus saya jawab juga. Ada lagi, siapa lagi ini? Tak carikan ini. Banyak soalnya ini, tapi saya pilih-pilih ya ini ya. Ada pertanyaan lagi. Pengalaman saya mencari perkutut semuanya ekor 14. Nah benar ini Mas, dari akunnya Mas Edi Kurniawan Channel 1920 ya. Jadi memang rata-rata itu perkutut itu ekornya memang 14, dan perkutut yang lebih dari 14 itu ya juga bagus, yang kurang lebih dari 14 juga bagus. Ada yang ekor 13, Satrio Pemanah, ada ekor 12, ada ekor 15 dan lain sebagainya. Banyaklah itu kata-kata ataupun nama-nama ekor-ekor tersebut, dari ekor 7, 8, 9 sampai naik terus, itu banyak lah.